Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Putri Jemima Broginting. Kita akan kembali membahas mengenai hasil review jurnal nasional dan jurnal internasional. Hari ini kita akan membahas bidang manajemen keuangan. Pertama, kita akan membahas tentang jurnal nasional. Jurnal ini berjudul Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba. Jurnal ini dibuat pada tahun 2017 oleh Yusuf Mangkusuryo A. Waluyo Jati. Jurnal ini termasuk dalam jurnal Prodi Akuntansi FEB Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, yang pertama kita akan melihat latar belakangnya. Kelebihan pada latar belakang jurnal ini adalah latar belakang ini sudah bagus karena di awal paragraf penulis sudah membawa pembaca untuk memahami variabel yang menjadi pembahasan dalam artikel ini. Akan tetapi, latar belakang ini memiliki kekurangan, yaitu kutipan terlalu jadul dan terlalu sedikit. Saran saya adalah sebaiknya penulis mengambil kutipan yang terbaru dan mengutip lebih banyak lagi dari artikel penulis lainnya, agar pembaca lebih mengerti lebih dalam memahami tentang variabel yang dibahas pada artikel ini. Yang kedua, yaitu ada tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Kelebihannya adalah tinjauan pustaka ini sudah lengkap karena penulis menjelaskan satu persatu variabelnya serta mengembangkannya menjadi suatu hipotesis. Kekurangan dari bab 2 ini atau tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis adalah penulis membuat kerangka pemikiran dengan singkatan sehingga pembaca mungkin sedikit kebingungan. Sarannya, sebaiknya penulis membuat bacaan jelas untuk kerangka berpikirnya. Kita masuk ke dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Kelebihan pada bab ini adalah metode penelitian ini sudah bagus karena penulis sudah menjelaskan semuanya dengan jelas, mulai dari lokasi penelitian, populasi, sampel, sampai pengujian untuk data yang akan diolah. Kekurangan metode penelitiannya tidak ada. Langsung saja kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Kelebihan dari hasil dan pembahasan ini adalah hasil yang dibuat oleh peneliti sudah jelas, sehingga pembaca dapat mudah memahami dari tabel serta penjelasan yang sudah dipaparkan oleh peneliti. Kemudian, peneliti juga sudah membandingkan hasilnya dengan peneliti sebelumnya dan hipotesis yang dibuat pada bab sebelumnya sudah terjawab. Kelebihan yang kedua adalah hubungan antar variabel juga sudah dijelaskan oleh peneliti. Untuk kekurangannya juga tidak ditemukan. Terakhir, ada kesimpulan. Kesimpulan pada artikel ini sudah jelas, akan tetapi kesimpulannya terlalu ringkas. Sebaiknya penulis mencantumkan apakah penelitian ini memiliki hasil yang signifikan dengan penelitian sebelumnya atau tidak. Sekian untuk jurnal nasional, kita masuk ke dalam jurnal internasional. Jurnal internasional ini berjudul The Effect of Good Corporate Governance on Earnings Management in Companies that Perform IPO. Jurnal ini termasuk dalam jurnal The Indonesian Accounting Review. Jurnal ini dibuat pada tahun 2016 oleh A.A. Putu Kendran Pramitasari dan Gerianta Wirawan Yasa. Kita masuk untuk membahas kelebihan dari latar belakang artikel ini. Latar belakang sudah bagus karena sudah dijelaskan mengenai pengertian dari masing-masing variabel dalam penelitian tersebut, dan sudah dijelaskan juga bagaimana hasil penelitian terdahulu serta didukung oleh kutipan-kutipan. Latar belakang ini memiliki kekurangan, yaitu tidak menjelaskan dengan tepat apakah penelitian tersebut berdasarkan dari fenomena atau gap literatur. Kekurangan yang kedua adalah masih terdapat kutipan-kutipan jadul, yaitu pada tahun 1985 dan 2005. Sedangkan artikel ini dibuat pada tahun 2016. Sarannya adalah peneliti sebaiknya mencantumkan dengan jelas bagaimana fenomena atau gap literatur dari penelitian tersebut. Saran yang kedua, kutipan sebaiknya menggunakan kutipan yang terupdate karena setiap tahun akan selalu ada perubahan makna dari kata-kata pada kutipan. Yang kedua, ada tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Kelebihannya adalah tinjauan pustaka sudah lengkap karena penulis menjelaskan satu persatu variabelnya serta mengembangkannya menjadi suatu hipotesis yang menjadi pembahasan pada penelitian kali ini. Kekurangannya tidak ditemukan. Kemudian kita masuk ke dalam bab 3, yaitu metode penelitian. Kelebihannya, pada metodologi penelitian ini, peneliti sudah menjelaskan dengan baik bagaimana penelitian ini akan berjalan. Kekurangan metode penelitian yaitu peneliti tidak menjelaskan indikator dalam menentukan perusahaan yang akan menjadi sampel. Sarannya adalah
Sebaiknya penulis memberitahukan apa saja yang menjadi indikator untuk menentukan sampling, beserta rumus apa yang digunakan agar pembaca tidak kebingungan dalam membaca metode penelitian ini. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang memiliki kelebihan seperti sudah dijelaskannya secara jelas bagaimana hasil dari setiap variabel yang diteliti dengan metode penelitian yang tepat. Akan tetapi hasil dan pembahasan ini memiliki kekurangan seperti kutipan yang dipakai untuk mendukung hasil penelitian ini diambil dari artikel tahun 1992. Ini artinya kutipan terlalu jadul. Sarannya sebaiknya kutipan yang diambil adalah kutipan yang terbaru. Terakhir ada kesimpulan. Kelebihan dari kesimpulan artikel ini, peneliti sudah membuat kesimpulan yang dapat dimengerti oleh pembaca serta mengikutsertakan saran yang perlu diberikan atau diterapkan pada penelitian yang akan datang. Kesimpulan pada artikel ini tidak memiliki kekurangan. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang sudah kita bahas pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam sehat.